Saudara-saudariku yang terkasih, selamat bertemu kembali pada pendampingan calon baptis yang ke-13 ini. Tema yang hendak kita bahas ialah Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kita tahu bahwa dalam hidup, karya dan sabdanya, Yesus mewartakan kabar gembira datangnya kerajaan Allah. Hal yang pertama, kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, orang yang mula-mula memberitakan tentang kerajaan Allah ialah Yesus sendiri. Ia berkata, "Aku harus memberitakan kerajaan Allah, sebab itulah aku diutus." Lukas bab 4 ayat 43. Hanya perlu diperhatikan istilah dalam tanda kutip kerajaan, bukan menunjuk suatu daerah atau wilayah dengan batas-batas tertentu di mana Allah menjadi raja. Kerajaan Allah adalah situasi atau keadaan di mana Tuhan menguasai manusia sepenuh-penuhnya dan menganugerahkan kebahagiaannya sendiri kepada manusia untuk selama-lamanya. Kerajaan Allah itu terwujud secara sempurna dalam kehidupan abadi di surga atau keselamatan kekal. Dengan mewartakan kerajaan Allah, Yesus mengajak manusia untuk mempersiapkan diri menerima dan memasuki kerajaan Allah itu. Yesus hendak membawa manusia masuk ke dalam kerajaan Allah. Manusia masuk ke dalam kerajaan ini jika ia membiarkan hidupnya dikuasai oleh Allah. Artinya, bersedia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Selama hidup di dunia ini, manusia dapat mengalami keselamatan walaupun belum sempurna. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Yesus mengajarkan sikap-sikap dasar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ia berpesan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Dan hukum yang kedua ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Yesus bahkan meminta supaya mencintai musuh. Katanya, "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Yesus mengajak membangun kerukunan, bukan permusuhan. Orang perlu mencintai masyarakatnya dengan tindakan, seperti yang Yesus lakukan sendiri. Ia meminta supaya orang tidak menghakimi sesama. Ia minta supaya orang saling mengampuni, karena manusia diciptakan Tuhan dan hidup dalam dunia ini. Maka manusia diajak untuk mencintai dan mengolah alam. Saudara-saudara, Yesus mengajak orang untuk mempunyai hati yang baik, jujur, dan adil. Bila seseorang menjadi pemimpin, hendaklah ia mengabdi dan melayani. Dalam praktek hidup sehari-hari, mencintai sesama itu berarti berlaku baik terhadap orang lain karena Tuhan. Maka Santo Yohanes berkata, "Orang yang tidak mencintai saudaranya yang dilihatnya, bagaimana mungkin ia dapat mencintai Tuhan yang tak kelihatan?" 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Saudara-saudara, hal yang kedua tentang
kerajaan Allah hadir dalam diri Yesus. Yesus tidak hanya memberitakan kerajaan Allah, melainkan juga menegaskan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat sekali. Begitu dekatnya sampai disebut pula kerajaan Allah sudah di muka pintu. Oleh Yesus, kerajaan Allah yang menyelamatkan manusia itu tidak hanya memberitakan atau diwartakan saja, tetapi juga dinyatakan dalam perbuatannya, perbuatan Yesus. Karena itu, Yesus berkeliling di semua kota dan desa. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Matius bab 9 ayat 35. Hal ini menyatakan bahwa kerajaan Allah, kuasa Allah, atau pemerintahan Allah tampak dan hadir di dalam diri Yesus. Yesus bahkan menegaskan lagi, "Jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Dalam perbuatannya, Yesus memperlihatkan bahwa kerajaan Allah serta keselamatannya sudah tersedia bagi manusia, khususnya bagi orang lemah dan tak berdaya, bagi orang berdosa dan tersingkir. Justru itulah sebabnya mengapa Yesus suka bergaul dengan orang semacam itu. Pendek kata, semua yang diperbuat Yesus mencerminkan dan mewartakan bahwa kuasa Allah sudah merangkul dan membahagiakan serta menyelamatkan orang yang percaya dan menyerahkan diri kepada Allah. Siap siaga dan berjuang untuk kerajaan Allah. Kerajaan Allah memang sudah datang dan sedang bekerja melalui Yesus Kristus, tetapi baru mencapai kepenuhannya pada akhir zaman. Namun demikian, kita yang masih hidup ini perlu siap siaga dan terus berjuang. Tanpa disertai sikap hidup seperti itu, kita tidak mungkin masuk dalam kerajaan Allah yang membahagiakan itu. Hal itu ditegaskan Yesus. Kerajaan Allah telah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus bab 1 ayat 15. Dan dengan berbagai macam perumpamaan, Yesus menjelaskan bagaimana orang menyikapi datangnya kerajaan Allah itu. Pertama, orang yang menerima kerajaan Allah hendaknya bersikap seperti anak-anak dalam tanda kutip. Maksudnya, orang perlu menyadari kebutuhan dan ketergantungannya pada Allah, sebagaimana halnya anak-anak tergantung pada orang tuanya. Yang kedua, atau seperti setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Lukas bab 9 ayat 62. Maksudnya, orang dituntut ketetapan dan keteguhan hati, tidak ragu-ragu lagi akan kerajaan Allah itu. Yang ketiga, satu lagi dikatakan Yesus. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah.
Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Dilukiskan dalam Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Maksudnya ialah orang yang mau menerima kerajaan Allah harus rela meninggalkan sesuatu yang dahulu atau sebelumnya pernah mempunyai arti dalam kehidupannya, yang dahulu dianggap kurang berharga lagi, karena sekarang sudah menemukan sesuatu yang lebih berharga, yakni kerajaan Allah. Demikianlah saudara-saudara yang terkasih, pembicaraan kita tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Untuk mendalami materi ini, ada beberapa pertanyaan pendalaman yang akan membantu Anda untuk lebih mendalami pelajaran pendampingan saat ini. Pertanyaan itu pertama, apakah artinya kerajaan Allah atau kerajaan surga itu? Yang kedua, jelaskan maksudnya. Kerajaan Allah sudah hadir dan tampak di dalam diri Yesus. Yang ketiga, kepada siapakah kerajaan Allah itu dianugerahkan? Mengapa? Yang keempat, sikap hidup manakah yang sesuai dengan kehendak Allah sebagai syarat memasuki kerajaan Allah itu? Akhirnya, jawaban-jawaban Anda akan membantu Anda untuk lebih memahami pelajaran pendampingan saat ini. Sampai berjumpa saudara-saudara dalam pertemuan yang berikutnya.